Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya. Yang lagi banyak hutang semoga Allah lunaskan hutangnya. Kemudian yang lagi banyak hajat, banyak impian, semoga Allah wujudkan itu semua. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Baik, jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan buat saya pribadi, buat kita semuanya, yuk untuk terus sama-sama kita ya memperbaiki syukur kita kepada Allah, karena memang itu kuncinya teman-teman semuanya. Kalau kita ingin hidup berlimpah, itu salah satu syaratnya, caranya adalah dengan banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur itu Allah sudah berjanji Allah akan tambah nikmat itu. Makanya selalu saya katakan dan selalu saya ingatkan, latih diri kita untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata bersyukur itu, berdoa dengan cara bersyukur. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah. Jangan bosan. Sampai saat ini tuh saya dari tahun 2017 sampai sekarang tuh saya selalu begitu, afirmasi, kata-kata positif, selalu bersyukur gitu ya. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, terima kasih ya Allah hidupku barokah, mau tidur bangun tidur sambil pegang dada kiri gitu ya. Habis sholat katakan Alhamdulillah ya Allah. Nah, termasuk juga tuliskan saja doa terbaikmu tuh di kolom komentar, tuliskan. Insya Allah ketika video ini banyak menonton dan banyak mengaminkan, insya Allah doa-doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan japri nomor saya, kita bisa sharing, ada grup ya gratis, kemudian kita juga ada kelas online. Nah, saya informasikan selalu bahwa kelas online itu adalah kelas khusus yang buat Anda semua yang memang ingin dibimbing hutangnya sampai lunas gitu. Jadi kita ada ini ya, tim, ada juga guru saya yang Anda semua kepingin sekali dibimbing sampai hutang lunas, silakan ikut kelas online. Di sana kita banyak belajar tentang riyadhah, mendekatkan diri sama Allah, yang insya Allah amalan itu sudah tertata. Kemudian ada materi-materi lainnya gitu, meditasi. Pokoknya insya Allah gitu, Anda daftar kelas online, kita akan pandu sampai hutang Anda itu lunas. Itu insya Allah. Ya, kita tetap sama-sama berharap sama Allah ya. Dan insya Allah alhamdulillah banyak kok teman-teman yang sudah ikut kelas online itu, mereka hutangnya berangsur lunas gitu ya, di banyak titik, pinjaman online, pinjaman rentenir dan segala macamnya. Bahkan udah ada beberapa yang lunas total gitu, udah nggak ada lagi hutang itu ada. Nah, buat Anda yang mau bergabung silakan bergabung. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tentang ya tetap tentang hutang ya. Karena yang bertanyakan masalah hutang, putus asa, hidup putus asa karena tekanan hutang. Pertanyaannya itulah, intinya itu. Karena saya buat video ini ya udah dari pertanyaan-pertanyaan aja, walaupun sebenarnya itu sudah selalu saya jawab ya, tapi nggak apa-apa. Tetap saya ingatkan dan saya angkat terus ke video ya, supaya makin yakin, makin mantep bahwa yang bisa menolong kita itu hanya Allah. Kita harus akuin bahwa ketika kita ini ya terjebak masalah hutang tuh rasanya kan capek, lelah, kemudian apalagi kita hari-hari itu ya semuanya tuh nggak enak gitu, pikiran nggak tenang, makan nggak enak gitu, mau ibadah juga nggak tenang gitu, belum lagi kebutuhan yang lain, sementara tuntutan pembayaran tagihan itu terus berjalan, belum kebutuhan yang lain, belum anak dan segala macamnya, sehingga kadang-kadang kita tuh sampai bingung, bahkan sampai hampir putus, bukan hampir lagi, sampai putus asa gitu, sampai efeknya tuh malas berdoa, malas ibadah. Banyak yang kita rasakan, padahal kita berupaya sudah mengerjakan sholat, sudah tahajud, sudah sholawat, kita belajar dari YouTube, termasuk mungkin dari video saya ya, sudah ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, ikutin arah-arahan yang sudah saya sampaikan di YouTube, tapi kok belum ada perubahan, tapi kok belum ada keajaiban, kok belum ada pertolongan Allah. Apa Allah nggak dengar doa kita? Apa karena dosa kita terlalu banyak? Banyak hal-hal yang apa ya, ada di pikiran kita tuh berjuta pertanyaan gitu, padahal kita sudah berikhtiar, sudah berusaha untuk keluar dari masalah itu, sehingga yang muncul itu pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak ngerti kadang jawabannya. Apakah dosa kita banyak, apakah doa kita nggak dikabulkan, apa cara kita salah, apakah karena kita kurang sabar dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bahas itu ya, dan ini sebenarnya cerita aja, cerita sekaligus menjawab, mudah-mudahan ini jadi motivasi. Jadi gini teman-teman semuanya, ya tugas kita tuh hanya bisa ikhtiar dan berdoa gitu.
berdoa dan berikhtiar. Selebihnya itu urusan Allah. Karena memang gak ada cara lain. Kalau bukan ke Allah, kita mau kemana lagi gitu. Pada akhirnya itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita gitu. Kita stres, kita putus asa, kita kebingungan karena beban hutang. Padahal kita sudah berupaya ke sana sini gitu ya, cari kerjaan, apalagi pakai ikhtiar langit, kita sudah berusaha untuk maksimal mungkin, tapi belum ada jalan keluar. Ya menurut saya nggak ada cara lain, kita tetap harus lakukan itu, dan kita tetap harus istiqomah, harus sabar, dan mau nggak mau, suka tidak suka, kita memang harus ke Allah, nggak ada ke yang lain gitu. Saya tuh selalu, yang japrik saya, yang WA ke saya tuh, saya selalu tekankan bahwa kan tuh banyak yang WA ke saya, Pak Ustadz sudah putus asa, saya nggak ngerti lagi harus berbuat apa, apakah dosa saya banyak. Saya selalu bilang, tetap saya ingatkan, ya dengan bahasa tolong jangan putus asa gitu, jangan gitu. Ya walaupun hanya saya mengucapkan, tapi saya mengucapkan ini karena juga pengalaman saya. Saya juga pernah berada di posisi yang Anda alami saat ini gitu, kebingungan, cemas, takut, seolah kok doa nggak didengar Allah, seolah kok rasanya sulit kali keluar dari sipalan, kita sudah berupaya mati-matian untuk bisa bayar utang, tapi kok rasanya sulit banget. Saya pernah berada di posisi itu, dan yang saya lakukan memang ya asli pasrah pol ke Allah gitu. Artinya ya memang harus benar-benar totalitas itu taubat datang ke Allah, bahkan mau diapain aja sama Allah itu akhirnya sudah rela saja gitu, karena sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita sudah berupaya cari sana sini, tapi yang kita dapatkan tuh kita capek, justru pada akhirnya mentok, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara besok harus bayar utang, bukan hanya satu titik tapi ada yang lainnya, dan kita sudah berusaha bergerak, berikhtiar sebagaimana kewajiban kita untuk berikhtiar, tapi nggak ketemu juga. Ya jalan terbaiknya salah satunya itu pasrah ke Allah gitu. Kenapa? Karena yang tahu hidup kita, yang menguasain, bahkan yang mematikan, menghidupkan itu cuma Allah gitu. Dan kadang-kadang ya, ini pengalamannya, dulu tuh kadang-kadang saya sampai berpikir tuh begini, ya Allah harus gimana lagi ya gitu, ya Allah dengan cara gimana lagi hamba harus bisa menyelesaikan masalah ini. Rintian saya begitu, makanya saya dulu sering nulis di akhir malam, menyurahkan hati saya gitu ya tentang ini. Nanti kalau yang mau pengen tahu boleh nanti WA saya, tulisan saya tahun 2017 itu masih ada gitu. Itu saya curahkan gitu ke Allah gitu, karena ya memang tempat terbaiknya itu cuma ke Allah, nggak ada yang lain. Kita mau menjerit bagaimanapun, mau semaksimal bagaimanapun ikhtiar kita, kalau Allah belum katakan belum ya belum gitu. Cuman kita dilarang sama Allah itu untuk putus asa. Artinya insya Allah tetap akan ada pertolongan Allah, tapi dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Saya agak sulit menjelaskannya, tapi saya memahami apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami saat ini, karena saya pernah ngalamin di posisi itu. Tapi intinya begini teman-teman semuanya, cobalah pelan-pelan belajar untuk menerima keadaan dulu, menerima, sabar, ridho. Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, ya ini ke saya, bukan ke yang lain, cara pengalaman saya. Kadang-kadang itu Allah tuh memaksa kita harus sabar dan ridho atas ketetapannya, walaupun kadang-kadang kita itu sulit untuk menerima, sulit untuk sabar, sulit untuk pasrah. Tapi kadang-kadang karena keadaan itu kita dituntut, dipaksa sama Allah itu harus sabar, harus ridho gitu, sampai kita kira-kira nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Yang ada itu hanya pasrah, hanya bisa manggilin Allah aja, ya Allah gimana ini, ya Allah tolong, hanya bisa begitu gitu. Sampai sebegitulah yang saya rasakan. Makanya kalau Anda sedang kebingungan, bahkan sampai putus asa gitu ya, saya memaklumin dan saya tahu gimana rasanya. Ya nggak enak gitu, bener-bener nggak enak lah. Tapi lagi-lagi saya katakan jangan putus asa ya, ke Allah. Bawalah hati ini, bawalah pikiran, badan, seluruh jiwa raga kita ini hanya ke Allah. Pasrahkanlah semuanya ke Allah, karena cuma Allah lah yang bisa melindungi kita dan menolong kita gitu. Dan ketika kepasrahan itu muncul, biasanya pertolongan Allah itu hadir di saat benar-benar kita memasrahkan total sepenuhnya sama Allah, sampai kita itu betul-betul menyerah, betul-betul
memasrahkan semua urusan itu sama Allah gitu. Padahal kita ini sudah bergerak ya ke sana ke sini cari penyembuhan, tapi nggak ketemu juga. Dan pasrah di sana itu bukan kita nggak bergerak, bukan kita nggak berikhtiar, tapi justru kita benar-benar mengakuin kelemahan kita, ketidakmampuan kita, akhirnya kita menyerahkan urusan itu sama Allah. Dan kadang-kadang kebanyakan pertolongan itu hadir ketika kita di posisi seperti itu. Nah, bergeraknya kita, berikhtiarnya kita, kadang-kadang itu ya bahasa saya itu begini, sesuai pengalaman, Allah sengaja buat kita tuh bergerak, dibiarkan, dibebaskan. Kita mau pinjam ke sana, bekerja ke sana, melakukan ini, melakukan ibadah ini dan segala macam. Allah tuh sengaja dibebaskan dia seperti itu, yang nanti pada akhirnya kita akan lemah dan akan endingnya itu kita akan pasrah kepada takdirnya gitu. Gimana sih bahasanya, saya agak susah jelasnya karena ini memang tentang pasrah dan tentang pengalaman saya gitu. Mudah-mudahan ini jadi motivasi dan bisa menjadi pelajarannya. Dulu tuh saya kalau sudah melakukan banyak hal, sudah banyak melakukan ibadah, bahkan sampai sekarang, yang ada dalam lisan saya, hati dan pikiran saya itu saya hanya bilang, ya Allah, cukuplah Engkau yang mengerti dan memahami keadaanku. Ya Allah, pasrahkan sepenuhnya padamu, karena aku nggak ngerti lagi, aku lemah, aku harus berbuat apa. Ya Allah, tolong tunjukkan. Kalaulah bukan kepadamu hamba meminta, hamba harus kemana lagi ya Allah? Harus kemana lagi ya Allah? Hamba sudah melakukan kewajiban, harus berikhtiar, berdoa, melakukan ibadah, sujud menyembah kepadamu dengan kemampuan yang aku miliki ya Allah. Tapi sampai hari ini Engkau belum kasih jalan. Hamba harus gimana lagi ya Allah? Hamba nyerah, hamba pasrahkan kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah, kalau bukan kepadamu hamba meminta, hamba harus kemana? Itulah kalimat terakhir yang selalu dulu ya, bahkan sekarang, yang selalu saya ucapkan kalau saya tuh bener-bener tertekan, ketakutan, kebingungan, bener-bener sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kalimat ya Allah, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi hamba meminta? Itu dengan merengekan sudah tingkat level tinggi tuh, artinya sujud ke Allah tuh ya pokoknya sudah nangis, sudah sedih, karena kita memang nggak ngerti lagi harus kemana lagi gitu. Makanya selalu saya katakan buat Anda yang saat ini bener-bener mentok gitu, ya jalan terbaik itu yang merengeknya ke Allah gitu, menangis Anda sejadi-jadinya di hadapan Allah itu dan memasrahkan sepenuhnya sama Allah, karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Makin kita memaksakan pikiran kita, makin kita memaksakan diri bergerak harus ke sana ke sini dan kita nggak ketemu jalan, akhirnya kita pusing, kita stres. Efeknya itu nanti kita sakit. Kemudian kalau kita mental kita nggak kuat, bisa jadi kita mengambil jalan pintas tuh yang bunuh diri lah, minum racun lah gitu. Akhirnya begitu. Dan saya sempat merasakan itu sampai putus asa gitu, karena nggak ngerti lagi harus berbuat apa gitu ya. Sampai ya Allah, apa harus gimana lagi nih? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu muncul lah gitu ya. Mudah-mudahan pahamnya. Itu yang saya alamin. Hingga kalimat itulah muncul, ya Allah, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi hamba harus meminta ya Allah? Tolong hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Ya udah, hanya istighfar, sholawat, la haula wala, ibadah ya semaksimal mungkin itu ditingkatkan. Cuman itu gitu. Terus proses perjalanan menyelesaikan masalah dan hutang itu ya tetap saya ikutin, dimarahi, dimaki gitu ya. Kemudian diancam dan segala macam, itu tetap saya kan ya mau nggak mau harus sabar, harus ridho. Itu tadi dengan bahasa saya itu kadang-kadang tuh dipaksa kita sama Allah supaya kita sabar dan ridho. Nah, jadi intinya ini teman-teman semuanya, intinya itu bahwa tetaplah ke Allah, tetap ke Allah dengan segenap kesulitan kita, keterpurukan kita, kesedihan kita, ketakutan kita, sudahlah pasrahkan semuanya ke Allah. Datang ke Allah, minta ke Allah, merengek ke Allah, karena cuma itu teman-teman, nggak ada yang lain. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya, dan itu pengalaman saya bahwa memang saya betul-benar memahami dan merasakan yang Anda rasakan saat ini ketika Anda dikejar hutang, ketakutan, kebingungan. Tapi apapun itu, ya tetap kita kembalinya itu ke Allah, karena hanya Allah yang mengetahui segalanya tentang diri kita dan masa depan kita. Tapi insya Allah saya yakin ketika kita benar-benar datang ke Allah, insya Allah pertolongan Allah pasti datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.